Baik, selamat bertemu, salam sukses, salam sehat buat semua. Pada kesempatan ini kita akan memulai mempelajari Bascom AVR atau Basic Compiler yang kompatibel dengan DOS dan untuk memprogramkan microcontroller. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu, microcontroller itu diprogramkan sesuai dengan rangkaian yang akan dikontrol. Lalu program tersebut kita download ke dalam microcontrollernya. Kemudian setelah di-download, baru kita bisa mengontrolkan sebuah rangkaian yang juga kita buat untuk diperlakukan sesuai dengan program yang kita buat. Pada kesempatan ini kita mempelajari Bascom AVR, maksud saya Bascom AVR. Kita melihat lembar kerjanya, ya, saya hapus dulu file ini, kita buat new saja supaya kosong. Di mana Bascom ini atau Basic Compiler AVR ini, ya, Basic atau Bascom AVR, rilisnya 1.11.9. Ya, kita lihat ada menu barnya seperti ini, lembaran kerjanya adalah ini, ya. Menu barnya ada file, edit, view, program, ya. Di dalamnya ada program compile atau compiler atau mengcompile program dan seterusnya. Kemudian ada toolnya, ada optionnya, ada Windowsnya, ada help. Help ini sangat penting bagi kita yang autodidak atau belajar tanpa guru. Kita banyak menggunakan help index, ya. Kita banyak menggunakan help index, di mana semua perintah, cara menulis atau sintaksnya juga ada di sini. Jadi kita banyak belajar dari sini kalau kita ingin maju. Ya, sebagaimana saya ulangi sekali lagi, dalam file ada new, open, close, save, save as, print, preview, print, exit. Dan ada beberapa file yang sering dibuka, file yang sudah dibuat dalam Basic Compiler ini di bawahnya. Kemudian sama juga edit, itu ada undo, redo, cut, copy, paste, find, dan seterusnya. Saya tidak menjelaskan satu persatu menu ini karena saya menganggap Anda sudah memahami atau sudah familiar dengan beberapa aplikasi komputer, aplikasi yang kita sering gunakan, di mana menu file ini atau menu bar ini sama semua, ya, sama. Jadi menjelaskannya sama, hanya mungkin beda sedikit-sedikit saja, jadi tidak terlalu banyak yang berbeda. Jadi saya pada prinsipnya tidak menjelaskan ini. Manakala kita butuhkan, kita jelaskan pada saat kita gunakan. Pada saat kita gunakan, misalkan file open dan seterusnya, itu sudah terbiasa. Yang saya akan jelaskan nanti adalah beberapa hal yang penting dalam penulisan program. Jadi di Bascom ini juga atau Basic Compiler ini juga, itu ada sejumlah tools di dalamnya, ya, ada sejumlah tools. Jadi kalau kita sudah buat program, sudah barang tentu programnya kita compile dulu, ada simbolnya, simbol IC ini, compile program atau tekan F7. Lalu setelah kita compile program, baru nanti ada prinsip run dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada simulasi. Kemudian ini ada program chipnya, chip apa, ya, mengisi atau menghapus chip dan sebagainya dan sebagainya. Jadi
fungsi dari masing-masing tools ini kita akan pelajari juga sambil jalan. Yang penting yang ingin saya coba lihat sebelum kita melihat program, yaitu help-nya. Jadi kita tekan help, kita klik pada index, ya, maka akan muncul sejumlah keterangan atau sejumlah fungsi seperti ini, ya. Kemudian yang sangat penting yang selalu kita buka adalah pada indeks tabel konten, ya, tabel konten. Di situ semuanya ada, ya, tabel konten ini, contents ini, mulai dari instalasi, cara menginstalasi basicnya seperti apa, kemudian basic compiler ID-nya, kemudian filenya, ada file new dan seterusnya. Ketika kita klik ini, semuanya nanti akan dilengkapi dengan contoh-contoh program penulisan, ya, contoh-contoh program penulisan, sehingga kita belajarnya juga bermanfaat kita mempelajari ini. Kemudian ada keyword reference, ya, seperti misalnya config, ya, kita ambil config, misalnya config, mengkonfigurasi, ya. Ini ada kebetulan dalam bahasa Inggris, jadi memang kita harus memiliki dasar bahasa Inggris. Misalkan config ini adalah the config statement atau pernyataan config yang digunakan dalam configure atau mengkonfigurasi atau mengkonfigur, ya, sebuah hardware atau sebuah device. Jadi memang kita harus sedikit belajar bahasa Inggris. Kemudian misalkan saya klik salah satu di sini. Ini ada config ADC, ya, mengkonfigurasi analog to digital converter, ya. Kalau saya baca dalam bahasa Indonesianya, configures the AD converter, menulisnya atau sintaksnya config ADC sama dengan single. Single artinya satu saja. Kemudian ini bisa ditulis beberapa, ditulis bisa juga tidak. Kemudian ada keterangannya, remarks-nya seperti ini. Jadi kita bisa belajar dari sini. Jadi kita tidak harus belajar pada guru, tapi kita bisa belajar pada software ini sendiri, pada aplikasi ini sendiri, sehingga kita tidak buta-buta amat, asal dasar bahasa Inggrisnya ada. Ini beberapa contoh. Kemudian pada pada hal-hal yang lain, pada ini seperti misalnya Bascom language reference atau reference. Jadi referensi dalam bahasa Bascomnya seperti ini, misalkan strings, ini saya baca dengan langsung, artinya strings ASM. Kalau saya klik di sini, apa yang terjadi? Ini. Jadi start of inline assembly code. Jadi di bawahnya nanti atau mengawali atau pada waktu kita menulis strings ASM ini, berarti pada baris ini sudah memulai bahasa assembly. Jadi kita bisa menulis beberapa kode bahasa assembly, ya. Jadi dalam basic ini juga kita diperbolehkan menulis dalam bahasa basic dan sebagainya, dan masih banyak perintah di sini, ya. Masih banyak perintah yang bisa kita tiru, kita gunakan untuk menulis program. Jadi yang kita butuhkan hanyalah logika berpikir kita atau paradigma berpikir kita dalam menemukan sebuah program atau dalam menulis sebuah program. Kita harus punya logika, mulai dari mana, apa yang harus ditulis, untuk apa. Jadi ada perintahnya, kemudian perintah kepada apa, kepada memori atau kepada register,
Untuk apa? Untuk isi data dan seterusnya. Datanya data apa? Bisa data biner, bisa data bahasa mesin atau heksadesimal, bisa data bahasa assembly, bisa data bahasa tingkat tinggi. Ya, sebagaimana kita tahu, BASIC ini adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Salah satunya BASIC. Ya, seperti yang pada kesempatan yang lalu saya sudah jelaskan bahwa BASIC itu ada dua macam. BASIC interpreter, kita bisa menulis program apa saja atau apa saja yang bisa kita tulis sesuai dengan logika kita pada interpreter, lalu kita compile. Bisa juga di-compile, bisa juga tidak. Kita compile dulu agar kita mendapatkan file dengan extension yang bisa dieksekusi dari DOS atau dari Windows. Kemudian yang kedua, BASIC-COM ini, BASCOM ini, Basic Compiler, di mana sering atau selalu ditulis melekat dengan hardware dalam pengontrolan rangkaian kontrol otomatis untuk rangkaian elektronik. Dan bahasa ini biasanya dikompil disesuaikan dengan chip yang kita gunakan. Ya, jadi dalam Basic Compiler ini biasanya kita gunakan, lalu setelah kita tulis programnya, kita compile dulu untuk mendapatkan beberapa file. Kalau BASCOM ini menyimpan file dalam extension bus, berarti file dari BASIC. Kemudian setelah kita compile, kita memperoleh beberapa extension seperti heksadesimal atau hex, bin juga ada, assembly juga ada, atau ASM. Extensionnya ASM itu assembly, hex itu heksadesimal, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam kita mempelajari BASIC atau BASCOM ini, kita bisa mempelajarinya dari help. Begitu juga sebenarnya dalam BASIC interpreter seperti GW Basic ini, kita juga bisa belajar dari help. Helpnya ada di sudut atas paling kanan. Ya, sama juga sebenarnya. Jadi hampir semua aplikasi itu ada helpnya. Kita tinggal klik helpnya, lalu kita cari indeksnya, lalu kita cari masing-masing apa yang kita butuh di sana. Nah, ini untuk Basic COM atau BASCOM ini. Sekali lagi, saya tidak mungkin menulisnya satu persatu untuk kesempatan pertama ini, tapi kita akan mencoba membuka beberapa file karena kebetulan saya membeli beberapa peralatan, alat mikrokontroler, maksudnya rangkaian yang dikontrol itu dengan programnya sendiri. Jadi harus ada programnya. Dimana tadi kalau seperti yang saya bilang tadi, pada help, index, kemudian di bawahnya itu ada program, ada contoh-contoh program, ya. Yang menggembirakan di sini, program ini kita bisa copy, ya. Kita bisa copy, ya. Kita tekan klik kanan lalu copy, ya. Kita copy atau kita blok dulu, ya. Lalu kita klik kanan copy, lalu kita masuk ke Basic, ke BASCOM. Lalu kita masukkan di lembar kerja, ya. Jadi lembar kerjanya di sini. Ya, kita klik kanan di sini, bisa juga edit klik kanan, tapi saya biasa klik kanan saja. Baru paste di sini, ya. Paste di sini. Maka program yang kita copy tadi, yang dimana hanya sebuah contoh, itu akan tercopy ke sini, ya. Akan tercopy ke sini. Jadi kita tidak perlu menulis ulang-ulang. Seperti misalnya dim ini singkatan dari dimensi. Dimensi C is byte. Nah, ini lagi. Jadi kita harus sedikit mengerti bahasa komputernya. Dim ini dimensi, C ini adalah variabel. Kemudian S byte artinya dia itu byte, sifatnya byte, seperti byte atau sifatnya byte. Byte itu artinya bisa 8 bit. Bahasa rangkaian atau biner bisa 1 byte bahasa mesin dan seterusnya. Jadi byte itu artinya ya 1 byte 8 bit binernya, seperti yang saya sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu. Lalu load
ADR, ya. Jadi mengload atau meload address daripada variabel C ke dalam register X. Ini bahasanya. Jadi menulisnya, ini perintahnya mulai dari load ADCR C, X, lalu tanda kutip ini remarks atau rem kalau dalam basic interpreternya. Ini hanya keterangan yang diberikan oleh penulis untuk pembaca, ya. Jadi perintah ini adalah artinya ini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi memuati sebuah alamat dari variabel untuk register X ini kepada register X, ya, untuk register X. Kemudian ada strings ASM, ya. ASM ini adalah assembly. Jadi mulai dari baris ini dia menulis program dalam bahasa assembly, misalkan LDI R24.1 ini artinya mengisi register, ya, mengisi register 24 dengan data 1, ya. Ya, jadi load the register ini. Ada keterangannya di situ. Kemudian STX R24, saya baca dalam bahasa Indonesianya, store 1 into variable C. Jadi mengisi hasil X ini tadi, ya. Ya, mengisi X ini dengan isi register 24. Jadi menyimpan, bukan mengisi, menyimpan atau menyimpan isi register ini ke dalam variabel X. Kemudian N string karena pakai dalam bahasa assembly. Kemudian print C dan N. Ini bahasanya seperti itu. Ini hanya untuk sebuah contoh saja dari bahasa ini. Kalau di run bisa saja kita coba compile. Tapi saya kira tidak ada gunanya karena dia hanya mengisi sebuah register saja dan tidak ada buktinya nanti. Kita tidak bisa melihat isi registernya. Nah, ini untuk langkah pertama. Langkah kedua, mungkin saya bisa lanjut dari program yang lain atau mungkin juga pada pertemuan berikut saya potong saja. Untuk pertemuan berikutnya adalah kita memprogramkan microcontroller untuk mengontrol LED metrik atau huruf berjalan pada LED metrik yang pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Jadi untuk berikutnya itu, tapi pada kesempatan ini saya memperkenalkan saja Bascom ini. Jadi kalau kita menulis program, pertama kita harus punya logika. Logika kita ada awal, ada proses, sebuah proses, ya. Kemudian ada end. Jadi ada awal itu bisa saja mendeklarasikan beberapa dimensi, beberapa ukuran. Kemudian kita berikan perintah kepada komputer dan setelah memberikan perintah ada akhirnya. Jadi itu logikanya itu. Nah, perintahnya ini bisa saja perintah berulang, perintah looping dan sebagainya bisa saja. Tapi pada prinsipnya yang paling sederhana adalah awal, proses, dan akhir. Itu logikanya seperti itu. Dan satu lagi, harus detail. Tidak bisa kalau secara garis besar. Jadi komputer itu akan melakukan hal yang kita suruh, di mana logis, kemudian detail atau terperinci, setiap langkahnya harus kita tulis. Nah, itulah kalau dalam bahasa komputer. Jadi seorang programmer itu pertama dia menguasai beberapa istilah, beberapa bahasa misalnya, atau bahasa komputer mulai dari bahasa dasar seperti yang saya katakan, bahasa rangkaian, bahasa mesin, bahasa assembly, lalu bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat tinggi juga ada beberapa versi, ada beberapa jenis, beberapa macam. Jadi paling tidak kita belajar dasar-dasarnya baru kita bisa menjadi seorang programmer.
Kalau yang kita pelajari sekarang hanya dasar. Namun sekali lagi saya katakan bahwa semua aplikasi apapun, software apapun, atau sekalipun bahasa, itu ada help-nya, dan pada help itu kita bisa pelajari. Nah, saya kira itu untuk basic. Sekali lagi, basic ini adalah basic yang kita pakai sekarang, yang kita pelajari sekarang adalah Bascom, Basic Compiler, di mana file yang kita buat dalam program basic, lalu kita compile, setelah di-compile, supaya bisa langsung dieksekusi oleh microcontroller tanpa komputer. Jadi microcontrollernya sendiri yang mengeksekusi programnya untuk mengontrol sebuah rangkaian misalnya. Itulah manfaat daripada compile itu sendiri. Kemudian tanda baca, tanda bacaan juga dapat kita lihat seperti ini. LDI R24, ini wajib. LDI ini adalah opcode-nya, ya, atau pseudo-nya. Kemudian ini R24,1 ini adalah targetnya, di mana dibagi dua lagi, source target satunya, kemudian R24-nya ini adalah target, ini source-nya, ini targetnya. Jadi itu ada perintahnya, ada targetnya, kemudian ada source-nya. Nah, itu dalam bahasa assembly, seperti yang pada kesempatan yang sudah berlalu saya jelaskan seperti itu. Masih banyak lagi yang perlu dijelaskan di sana tentang bahasa assembly ini. Nah, saya ambil contoh, misalkan saya buka lagi satu file misalnya, ya, saya buka lagi satu file, misalkan ini, saya buka file ini. Nah, ini juga sebuah tulisan yang sudah dibuat untuk memprogramkan microcontroller, atau sebuah program untuk memprogramkan microcontroller, di mana microcontroller tersebut dapat mengontrol LED metrik, ya, yang menampilkan huruf. Nah, huruf atau angka yang ditampilkan sangat tergantung dari perencanaan kita atau perancangan kita, seperti pada kesempatan yang lalu saya katakan. Jadi kalau kita rancang huruf yang bergerak itu seperti apa, seperti itulah kita buat datanya. Memang ada beberapa keterampilan di sana, bagaimana kita menerjemahkan sebuah huruf dengan bentuk tertentu menjadi sebuah data, lalu datanya ditulis di sini, ya, datanya ditulis di ini, ya, di sini. Jadi ini juga sebuah data bahasa mesin, ya. Kemudian ini data bahasa mesin untuk satu spasi, jadi 0 semua. Kemudian ini data sebuah karakter V besar. Ini seperti ini. Pada kesempatan yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana ini bentuknya seperti ini, misalnya dalam bahasa rangkaian atau bentuk biner, di mana ini ada terdiri dari 8 kali 5 atau 5 kali 8, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 5 ke bawahnya. Nah, ini satu bentuk huruf, kemudian satu kelompok data, ya. Nanti pada penjelasan program ini akan saya jelaskan secara detail, karena ini waktunya sudah panjang sekali. Ini mohon maaf, sekali lagi saya minta izin kepada VDC Malang, karena saya ambil ini dari apa yang sudah dipakai oleh VDC Malang. Tapi sekali lagi kita bisa ganti sesuai dengan nama kita ini. Jadi kita ganti dengan nama kita. Misalkan Lukas, berarti ini L. L-nya seperti apa? Ya, L-nya kita tulis. Jadi hanya ini dengan ke bawah misalnya L-nya. Jadi hanya 1, 1, 1, ini semua 1. Kemudian ke bawahnya 1. Yang ini kosong semua misalnya. Misal saja, nanti pada kesempatan berikut saya akan jelaskan satu persatu. Jadi
kita bisa menggantinya dengan nama kita masing-masing sesuai dengan kehendak kita. Ini hanya contoh saja. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sudah jelaskan pada Baskom kali ini akan membawa manfaat buat kita dan berguna buat kita semua. Selamat belajar, sukses buat kita semua.